Pemirsa, kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan membuat sekitar 1.000 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara, warga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Kobaran api yang membakar sebanyak 3 RW di Saharjo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berdampak pada 1.000 kepala keluarga. Hingga kini petugas damkar masih melakukan proses untuk pemulihan. Akses yang terbilang sulit membuat para korban kebakaran terpaksa mengungsi sementara waktu di selasar stasiun Manggarai pintu barat. Padatnya selasar stasiun oleh para korban kebakaran dengan barang bawaan berharga tidak mengganggu aktivitas stasiun kereta bandara. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan sementara para korban, Pemkot Jakarta Selatan mendirikan 5 titik posko pengungsian yang tersebar di dekat lokasi kebakaran. Wali Kota Jakarta Selatan dengan seluruh sektoral kita sudah berencana dan menyiapkan kurang lebih ada 5 titik pengungsian, di mana dari setiap titik pengungsian tersebut juga didukung oleh posko-posko dari berbagai unsur. Puluhan rumah di kawasan permukiman padat penduduk di 3 RW Kelurahan Manggarai ludes terbakar pada Selasa dini hari. Setidaknya 30 lebih mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran. Sumber air yang jauh menjadi kendala dalam proses pemadaman. Sejumlah warga mengaku saat kebakaran terjadi hanya bisa menyelamatkan diri beserta dokumen-dokumen penting. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Tasya Arneta langsung dari lokasi kebakaran. Tasya, selamat siang. Bagaimana kondisi atau situasi terkini di lokasi kebakaran? Selamat siang Anggi, Marcel dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di RW 6, persisnya di RT 2 RW 6, di mana lokasi ini menjadi titik pusat terjadinya kebakaran dini hari di Kampung Bali, Manggarai, Jakarta Selatan dini hari tadi. Dan memang saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan pihak pemadam kebakaran ini sedang melakukan proses pendinginan. Adapun TKP yang dilanda kebakaran ini mencakup 2 RW, yakni RW 6 ada 15 RT, sedangkan RW 12 mencakup 4 RT. Artinya sekitar lebih dari 100 rumah diprediksi menjadi ludes terbakar dalam kebakaran hari ini. Dan sementara itu sekitar 2.000 jiwa terdampak dari kebakaran hari ini. Dan memang dari informasi sementara yang berhasil kami rangkum dari masyarakat sekitar, memang diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga di RW 6. Namun hal tersebut masih terus didalami oleh pihak berwajib. Dan memang terkait korban jiwa, tidak ada korban jiwa dan korban luka yang terjadi dalam kebakaran kali ini. Namun dipastikan lebih dari ratusan rumah ini terbakar atau ludes hangus seperti kita bisa saksikan di layar saat ini. Masih tersisa puing-puing bekas kebakaran dini hari tadi. Dan memang mulanya api berkobar pada pukul sekitar 2.30 dini hari dan langsung menyambar ke sejumlah titik sekitaran kawasan RW 6, yakni ada di RW 12. Dan untuk mengetahui persisnya seperti apa kronologi dari kebakaran dini hari tadi, sudah bersama saya Kadis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Kadis Gulkarmat Pemprov DKI Jakarta, Pak Satriadi Gunawan. Pak Satriadi, mungkin boleh dijelaskan terkait kronologi awal terjadinya kebakaran di sekitaran kawasan ini, Pak? Ya, jadi memang kronologi kejadiannya ada informasi kebakaran tepatnya di Jalan Dr. Saharjo RW 06 dan RW 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Dan itu kita terima informasi sekitar pukul 2:33. Nah, tahap awal kita luncurkan sampai 6 unit ke TKP dan memang kondisinya, informasinya memang api sudah membesar karena yang terbakar adalah pemukiman padat hunian yang bangunannya semi permanen, rapat-rapat sekali. Nah, kemudian kita lakukan proses pemadaman dan memang ada kendala terkait dengan kondisi TKP
kejadian kebakaran karena akses untuk masuknya itu terhalang oleh tembok-tembok di sekitar bangunan-bangunan tersebut. Maka kita perlu waktu untuk menjebol tembok itu, baru kita lakukan proses pemadaman. Jadi berarti api dinyatakan padam pada pukul berapa, Pak? Kalau proses pemadamannya sudah kita lakukan pukul 6 pagi hari. Nah, kemudian saat ini sudah dinyatakan proses pendinginan dan saya memang cukup dampaknya cukup luar biasa luas juga yang dampaknya karena ada 2 RW yang terdampak yaitu RW 6 dan RW 12. Jadi di RW 6 dan RW 12 itu ada beberapa RT yang terdampak, ada di RW 6 ada 15 RT yang terdampak dengan 750 KK yang terdampak, yaitu sekitar 2.888 jiwa. Nah, kemudian yang di RW 12 jumlahnya ada 6 RT yang terdampak dengan 300 KK dengan korban dengan jiwa sekitar 1.331 jiwa. Ini korban jiwa ini nantinya dievakuasi kemana, Pak? Ada titik-titik posko kah atau bagaimana? Ya, jadi bukan korban jiwa ya, tapi korban dari dampak dari kebakaran masyarakat. Memang kita sudah ungsikan, kita sudah kita tempatkan beberapa lokasi untuk mereka sementara mengungsi. Sudah kita koordinasi dengan BPBD, dengan Dinas Sosial. Ada sekitar 3 lokasi yang akan kita tempatkan untuk menjadi titik lokasi penampungan pengungsi. Yaitu pertama di Pergudangan Infinia, Jalan Minangkabau, dan kemudian Masjid Al-Falah di RW 07, dan di SD 05 Manggarai RW 09. Gitu, Pak. Bantuan air bersih dan segala macamnya sudah dipersiapkan kah, Pak? Betul, jadi semua SKPD, semua perangkat daerah ikut membantu penanganan ini, termasuk juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup juga menyiapkan untuk MCK-nya gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, makasih. Anggi, Marcel dan juga pemirsa, memang saat ini pemadaman masih terus dilakukan dan terkait unit mobil kebakaran yang dikirimkan memang tadi ada total 35 unit, yakni 31 diantaranya berasal dari Jakarta Selatan dan 4 unit diantaranya itu berasal dari Jakarta Timur. Dan saat ini memang penyebab dari kebakaran ini masih terus didalami oleh semua pihak dan nantinya kami terus akan menggali apa sebabnya dari kebakaran yang melanda kawasan Kampung Bali, Manggarai, Jakarta Selatan dini hari tadi. Kembali ke studio, Anggi, Marcel. Baik, terima kasih Tasya Arneta melaporkan langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.